Halo Sobat Gardeners. Pada video kali ini aku mau menanam pakcoy vertikultur nih di tower hidroponik. Nah, kalau kita mau menanam vertikultur itu berarti kita menanam secara bertingkat. Penasaran dengan caranya? Simak videonya hingga akhir ya. Oh iya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasi karena akan ada banyak sekali video bermanfaat untukmu. Selamat menonton. Nah, langkah pertama adalah melakukan proses semai, serta menyiapkan alat dan juga bahannya, yaitu rock wool, gergaji rock wool, nampan semai, dan juga benih pakcoy. Tahap pertama dari proses semai adalah memotong rock wool dengan ukuran 2,5 cm dikali 2,5 cm, atau bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Nah, setelah itu, masukkan rock wool yang sudah dipotong-potong tadi ke nampan semai. Lalu, kalau rock wool sudah kita tempatkan di nampan semai, siramlah rock wool tersebut menggunakan air sumur. Nah, setelah itu adalah penanaman benih pakcoy pada rock wool. Caranya juga cukup sederhana. Yang pertama, buka dulu kemasan benih pakcoynya. Kemudian letakkan pada telapak tangan untuk memudahkan dalam proses semai dan semai pada rock wool dengan menggunakan pinset atau juga bisa menggunakan lidi. Setelah itu tunggulah hingga benih berkecambah serta benih siap untuk dipindah tanam. Nah, ini dia bibit pakcoy yang sudah siap untuk dipindah tanam. Pada saat proses pindah tanam, yang pertama harus disiapkan adalah tempat untuk media tanam. Nah, di sini kita menggunakan net pot dan juga sumbu flanel. Fungsi dari sumbu flanel ini adalah untuk memudahkan akar untuk menyerap air nutrisi. Penggunaan sumbu flanel ini merupakan pilihan yang terbaik karena sumbu flanel sendiri memiliki daya simpan dan juga daya serap pada air nutrisi yang sangat baik. Nah, setelah tempat untuk media tanam sudah kita siapkan, langkah selanjutnya adalah mengisi bak nutrisi dengan menggunakan air sumur sebanyak kurang lebih 25 liter. Selanjutnya adalah takar nutrisi AB mix, masing-masing 125 ml dan masukkan ke dalam bak nutrisi. Nah, jangan lupa untuk melakukan pengecekan ppm nutrisi ya. Nah, untuk ppm awal yang kita gunakan adalah sekitar 800 sampai dengan 900 ppm. Nah, tahap selanjutnya adalah memasangkan pompa dengan pipa untuk mengalirkan nutrisi ke seluruh tanaman. Nah, untuk pompa yang digunakan adalah pompa 3 meter agar mampu memompa air nutrisi hingga ke ujung lubang tanam. Setelah perakitan pipa dan juga pompa, tahap selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam pipa instalasi. Nah, untuk caranya dapat kamu ikuti seperti video ini ya. Nah, setelah terpasang, jangan lupa untuk merapikan kabel pada pompa. Kemudian, pasangkan tutup pada bak nutrisi. Nah, tahap selanjutnya adalah memasangkan penutup pipa bagian atas untuk menyumbat agar air nutrisi tidak menyembur keluar. Nah, yang terakhir adalah memasangkan pipa instalasi ke dalam bak nutrisi. Nah, ini dia instalasi tower hidroponik yang siap untuk digunakan. Sebelum digunakan, sebaiknya kita hidupkan dulu pompa air dan pastikan sirkulasi air nutrisi ini berjalan dengan baik.
Nah, setelah instalasi siap untuk digunakan, maka sekarang waktunya untuk pindah tanam. Proses pindah tanam dilakukan dengan memindahkan bibit pakcoy pada tempat media tanam atau net pot yang telah diberi sumbu flanel. Bibit tersebut kemudian diletakkan pada lubang tanam di instalasi tower hidroponik. Oh iya, pastikan semua lubang tanam terisi penuh ya. Nah, ini adalah perkembangan hari ke-7. Selanjutnya, ini adalah perkembangan tanaman pakcoy pada umur ke-14 setelah pindah tanam. Nah, waktu panennya nanti adalah ketika umur pakcoy sudah mencapai sekitar 1 bulan atau 30 hari. Nah, ini adalah perkembangan tanaman pakcoy pada umur 21 hari setelah pindah tanam atau H-9 untuk masa panen. Dan ini dia perkembangan pakcoy pada umur 28 hari atau H-2 sebelum masa panen. Sebetulnya untuk pakcoy sendiri dapat dipanen ketika berumur 28 hari atau memiliki pertumbuhan seperti ini. Tetapi kita memilih untuk menggenapkannya sampai pakcoy ini berumur 30 hari atau 1 bulan. Nah, sekarang sudah genap umur pakcoy yaitu 30 hari atau 1 bulan. Dan sekarang kita mau panen pakcoy. Nah, untuk panen pakcoy kita tidak ada cara khusus, hanya dengan cara sederhana yaitu melepaskan tanaman secara langsung dari net pot. Nah, ini dia hasil panen pakcoy dari tower hidroponik. Oh ya, ini ada beberapa daun yang dimakan belalang. Tapi nggak masalah sih karena hanya sebagian kecil daun yang dimakan oleh belalang. Hal ini juga menandakan bahwa selama proses budidaya tanaman, kita tidak menggunakan pestisida kimia sama sekali. Nah, di sini juga ada beberapa daun yang terserang leaf miner atau penggorok daun, dan serangan ini sering dikeluhkan juga oleh para pelaku hidroponik ya. Penyebab daun seperti ini adalah karena adanya larva yang hidup di dalam daun. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena kan kita pada saat proses memasak di situ ada suhu yang tinggi,
Dan ketika hal itu terjadi, maka otomatis juga akan menyebabkan kematian pada larva yang ada di dalam daun. Namun jika teman-teman ragu untuk memasaknya, bisa dihilangkan saja. Toh ini pun juga hanya sebagian kecil yang terserang oleh larva tersebut. Nah, buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan juga share. Kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, dapat dituliskan langsung di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya.